Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian review dari berbagai produk yang berkaitan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan semua hal tadi, maka pastiin kalian udah subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Oke, jadi kali ini gue akhirnya dapat kesempatan buat nyobain sampel dari kamera full frame terbaru Sony dengan nama Sony A7C. Buat kalian yang memang entusias di dunia kamera harusnya nggak asing dengan kamera yang satu ini karena memang sempat cukup menghebohkan karena menawarkan fitur-fitur yang terbilang cukup menarik. Jadi Sony A7C ini adalah sebuah kamera full frame mirrorless dari Sony yang membawa form factor yang sangat compact hingga disebut-sebut hampir berukuran seperti kamera APS-C. Tapi apakah betul dan apakah kamera ini layak untuk dipertimbangkan? Nah, mari simak video ini sampai habis. Impresi pertama gue saat megang kamera ini memang cukup membuat gue kaget karena gue bisa bilang kalau bobotnya ini enteng banget untuk sebuah mirrorless full frame. Dari dimensi juga kamera ini terbilang sangat ringkas, walaupun sebenarnya menurut gue agak berlebihan kalau bilang dia seukuran APS-C atau jajaran A6000-nya Sony. Karena menurut gue dimensinya masih terbilang lebih besar dan itu cukup noticeable kalau kalian lihat dari tinggi dan juga ketebalannya. Tapi tetap gue nggak mau mengabaikan juga kalau kamera ini berhasil membuat gue kagum dengan form factor sekecil ini untuk sebuah kamera full frame. Apalagi jeroan yang dibawa kamera ini mirip banget dengan Sony A7 III dan ditawarkan pada price point yang sedikit di bawah A7 III. Gue belum tahu sih harga di Indonesianya nanti secara resmi bakal berapa, tapi di luar dia sekitar $200 lebih murah dari A7 III dan menurut gue itu cukup menarik. Feel handlingnya pun cukup proper, gripnya terasa cukup familiar seperti kamera-kamera full frame Sony lainnya, malah lebih enak buat record karena tombol recordnya dipindah ke sisi atas deket shutter daripada berada di sisi belakang dan dipencet pakai jempol. Tapi gue merasa tekstur di gripnya ini agak berbeda dan gue lebih prefer tekstur yang kayak di A7 III. Entah kenapa, tekstur grip ini terasa seperti memisahkan kelas antara kamera ini dan jajaran A7 lainnya. Karena jujur aja di sini value-nya jadi berasa agak berkurang. Tapi entahlah, mungkin gua doang. Tapi bagian itu memang surprisingly cukup mengganggu gua. Lanjut lagi soal input-output, gue juga kaget karena di kamera sekompak ini dia punya I/O yang komplit banget buat workflow gue. Terutama yang paling penting adalah hadirnya mic input dan juga audio output untuk headphone monitoring. Dan gue sangat appreciate Sony karena tidak mengorbankan port-port tersebut. Selain itu ada USB Type-C untuk data transfer dan charging dan juga ada micro HDMI untuk video output tanpa gimmick-gimmick 10-bit 422. Tapi karena dia full frame dan compact di harga yang cukup terjangkau, it's okay lah menurut gua tanpa 10-bit 422 ala-ala. Menurut gua ada headphone jack aja udah sangat membantu dalam workflow gua. Lalu penempatan SD card slot juga dipadatkan ke sebelah kiri, mungkin karena di bagian grip kamera isinya sudah dipenuhi oleh baterai Sony FZ100 yang sepengalaman gua performanya juga udah cuakep. Mungkin ini juga bisa dilakukan karena kamera ini hanya menggunakan satu buah SD card UHS 2 Ultra High Speed 2, nggak kayak A7 III yang punya dua slot SD card untuk backup recording. Gua pribadi nggak masalah karena gua memang terbiasa cuma pakai satu memori di setiap syutingan gua, walaupun kamera yang gua pakai punya dua slot memori. Key point selanjutnya di kamera ini adalah layarnya yang udah vari-angle dan bisa ngadepin ke depan. Itu akan sangat membantu buat kalian yang suka vlogging atau shot talking head diri kalian sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, di sini komplain gue adalah kenapa mereka nggak membawa UI baru Sony yang kayak di A7S Mark III. Karena buat gue itu agak lucu aja. Mereka udah berhasil membuat sebuah UI baru yang lebih user friendly tapi nggak dibawa ke kamera ini yang launchingnya setelah kita tahu ada UI tersebut. Karena gue yakin UI tersebut akan jadi pertimbangan besar bagi para pengguna baru. Karena Sony selama ini menurut gue punya UI yang paling tricky untuk dipelajari oleh orang baru. Makanya update tersebut adalah yang paling gue tunggu-tunggu di jajaran mereka. Tapi ternyata tidak hadir di sini, padahal sudah ada.
Tapi tetap gue akan appreciate penerapan layar vari-angle di kamera ini. Sebagai orang yang udah cukup familiar dengan UI Sony, menurut gue dijadiin vari-angle gini aja udah sangat membantu untuk workflow gue yang memang banyak memanfaatkan layar vari-angle untuk berbagai angle monitoring. Jadi gue akan tetap memberi Sony kredit karena sudah menerapkan layar vari-angle ini. Sebenarnya yang paling mengganggu di kamera ini adalah hilangnya tombol-tombol custom yang sebelumnya ada banyak di A7 III. Agak jarang yang mengangkat masalah ini, tapi buat gua pribadi ini termasuk yang paling mengganggu. Karena ketika menggunakan kamera Sony, gua selalu set tombol-tombol custom untuk berbagai settingan yang kalau set manual itu agak PR berada di dalam menu yang agak tricky-nya Sony. Contoh aja di A6400 kita, itu ada tombol custom yang di set biar cepet untuk mengganti picture profile, nyalain gamma assist, dan aktifin tracking focus. Dimana kalau misalkan kita atur settingan tersebut secara manual lewat menu, itu nyari agak susah dan lumayan makan waktu. Dan gua nggak bisa juga buat ubah tombol-tombol yang udah ada labelnya. Kayak di belakang sini ada display, ISO, dimana gua lebih memilih mereka agar tetap pada fungsi sesuai dengan labelnya. Jadi hilangnya tombol-tombol custom is a big deal buat gua. Walaupun ada jalan tengahnya juga sih, karena Sony memungkinkan kita untuk mengcustom fungsi-fungsi yang ada di menu FN ini untuk pengontrolan yang cepat. Tapi tetap, entah kenapa menurut gue masih belum bisa menggantikan penggunaan tombol-tombol custom. Lalu bagaimana kualitas gambarnya sendiri? Well, karena membawa jeroan A7 III, gua rasa gambarnya pun identik dengan A7 III. Foto cakep, karakter full frame-nya dapet banget. Cuman kayaknya gua akan lebih fokus pada pembahasan videonya karena memang sepertinya kamera ini ditargetkan kepada penggunaan vlogging. Tapi sebelumnya, biar lengkap aja, berikut hasil foto-foto dari kamera ini. Sebelum masuk lebih dalam soal videonya, gue mau kasih tahu dulu kalau sampel unit gue ini datang dengan pasangan lensa yang unik banget. Yang gue rasa kayaknya bakal jadi lensa kit dari kamera ini. Jadi ini adalah Sony FE 28-60mm f4-5,6. Tapi karena dia full frame, angka 28mm ini tetap memberikan perspektif gambar yang cukup luas, dan f4 di sini tetap memberikan bit depth yang cakep juga, memberikan efek-efek bokeh yang cukup appealing di mata kita. Emang karakter full frame itu berasa banget di bagian itu ya, dimana gambar lebih luas dan juga bokeh terasa lebih dalam. Lensa ini juga somehow compact dan enteng banget, sehingga mengkomplement kamera ini untuk menjadi gear vlogging yang sangat compact. Walaupun feel lensanya nggak terlalu premium banget ya. Pas buka locknya ini berasa gesekan, rasanya tuh bener-bener material plastik banget. Tapi mengingat ini full frame, gambarnya oke dan ukurannya cuma segini yang membuatnya ringkas banget buat dibawa, menurut gua udah top banget. Nah, balik lagi soal experience-nya untuk vlogging, menurut gua kamera ini asik banget. Layarnya yang udah vari-angle, hasil gambarnya yang agak-agak bokeh khas full frame banget, dan bobotnya yang ringan membuatnya asik banget buat dipakai vlogging keluar. Apalagi ada headset monitoring sehingga kita bisa langsung cek kualitas audio dari footage-footage yang kita ambil dengan akurat. Nggak kayak dengerin dari speaker kamera kayak gini. Jadi gua rasa itu harusnya udah sangat membantu. Belum lagi kalau kita lihat benefit dari sensor Sony full frame itu adalah kapabilitasnya untuk menghasilkan gambar yang cakep di kondisi low light. So bener-bener fleksibel untuk vlogging atau produksi video di berbagai kondisi. Apalagi ternyata kamera ini juga punya dual native ISO yang akan aktif di ISO 3200 saat menggunakan mode S-Log 2. Jadi mungkin buat kalian yang agak niat itu bisa mendapatkan slightly better ISO performance. Tapi tanpa itu pun, kalau kalian nggak mau terlalu nerdy dan mau pakai mode standar aja, kamera ini juga udah memberikan performa low light yang sangat baik. Dari segi autofocus juga kamera ini udah sangat reliable, bahkan lebih reliable dari Sony A7 III di kondisi low light. Mungkin karena dia memiliki algoritma yang lebih up to date. Mungkin. Soal kualitas sendiri masih sama seperti Sony yang pernah gue cobain. Di mode standar harus agak berhati-hati pada highlight,
Karena highlight roll off-nya itu karakternya masih terasa kurang natural. Malah roll off-nya ini terkesan agak rusak kalau menurut gua. Dan kalau mau memanfaatkan dynamic range maksimalnya, kalian perlu menggunakan S-Log atau HLG. Dimana gua pribadi dari dulu udah klop sama S-Log 2. Lalu kamera ini juga sudah membawa IBIS atau In-Body Image Stabilizer. Performanya memang bukan IBIS full frame yang cukup bagus, definitely jauh dibandingin performa IBIS full frame yang di-achieve Canon. Tapi di harga ini dan di body yang sekompak ini, pastinya tetap menjadi great value juga. Dan IBIS tersebut tetap memberikan kestabilan lebih daripada tanpa IBIS sama sekali. So, masih sangat berguna, entah untuk pengambilan video handheld atau memberi extra headroom ketika kalian bikin foto dengan slow shutter. Oke, ini pengetesan IBIS, ini dipegang secara handheld A7C dan Ska megang berusaha se-steady mungkin dia ya, dan ya kalian yang menilai bagaimana kualitasnya. Setelah ini kita coba yang agak bergerak. Nah, ini pengetesan IBIS lagi dari Sony A7C tapi bergerak. Ska sambil jalan mendekat, lalu stop, kita geser, Ska jalan minggir, lalu balik lagi ke sini. Nah, silahkan kalian nilai bagaimana performa IBIS-nya ketika bergerak. Lo diem sekarang. Nah, sekarang Ska-nya stationary tapi akan nengok-nengok. Gue pengen lihat bagaimana performanya kalau kita panning. Bentar, kesini, baru tilting. Nah, gimana? Jadi silahkan kalian nilai kualitas IBIS-nya. Oke, ini pengetesan IBIS lagi dari Sony A7C. Tapi sekarang kita coba talking head. Ska sambil jalan mundur, handheld. Apakah footage-nya bisa dipakai atau enggak? Kalian yang menilai. Masalah perekaman juga kamera ini nggak memiliki record limit, jadi bakal cocok buat kalian yang doyan buat video berdurasi panjang. Dan selama pengetesan gua nggak mengalami sama sekali masalah overheating. Walaupun kamera full frame ini punya body yang terbilang cukup kecil. Gue cukup salut dengan gebrakan Sony soal heat performance dan juga recording limit sejak zaman A6400, yang ternyata ini sangat membantu workflow banyak orang. Tapi mungkin kondisi bisa variatif, bisa berbeda-beda, maksud gue tergantung suhu environment saat kalian syuting. Oh iya, gue lupa juga dia memiliki kemampuan high frame rate recording melalui settingan frame rate ataupun mode SMQ buat kalian yang doyan bikin slow-mo sinematik. Oke, sekarang mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan soal kamera ini setelah mencicipi dalam beberapa hari. Jujur aja awalnya gue nggak tertarik dengan kamera yang satu ini, tapi sekarang melihat apa yang ditawarkan dalam kamera ini sebenarnya menurut gue cukup patut buat kalian lirik. Body A7C ini dan juga lensa 28-60 memang udah cocok banget memberikan kesan kamera full frame compact yang gampang buat dibawa kemana-mana dengan kapabilitas konten yang appealing di mata kalian. Layaknya A7 III, kamera ini punya kapabilitas untuk menghasilkan materi video yang cakep banget. Asal mau extra effort buat kulik-kulik settingannya dan membiasakan diri dengan pengoperasiannya yang nggak se-friendly itu. Tapi harusnya ukuran compact dan juga layar variangle udah cukup membantu dibandingkan penggunaan A7 III, terutama untuk para content creator. Cuman menurut gua kamera ini akan jauh lebih baik kalau masih punya tombol-tombol custom dan membawa UI yang dipakai di Sony A7S III. Tapi mungkin guanya aja yang minta terlalu banyak. Tapi itu sedikit masukan dari gua. So, itu aja sedikit pembahasan dari gua. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau ada yang lupa buat gua angkat, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kita bisa sambil diskusiin lagi di bawah di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat
like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Jangan lupa juga follow Instagram @stmedia dan @erwin.chuy, Instagram gue pribadi, biar kalian tidak ketinggalan update-update apa yang sedang kita kerjakan. Karena biasanya gue teaser dulu gitu di Instagram. So jangan lupa untuk follow. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.